Kepada para asatid kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Imam muslimin, Dewan Imamah, para umara dan asatid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya hingga pada subuh yang mulia ini kita bisa sama-sama bertemu kembali untuk melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir Al-Maraghi yang pada saat ini sampai pada halaman 141. Pada kalimat fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan kita semua. Mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah. Ikhwani fillah, mari kita awali kajian kita subuh ini dengan sama-sama membaca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Imam mau baca. Imam. Rauf sini. Ina. Ang, kamu resum ya, nanti dimarahi sama kakakmu nanti kalau sebisa-bisanya nanti ya. Udah. Wajatum. Tufai. Yes. Al-an this. Yes. Ya, sekarang mau dibaca sama Abdul Rauf min Nigeria. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Sudah, mic-nya sebentar dulu. Ada. This is for me. Ada ini saya bisa ngomong Inggris lagi dikit-dikit. Nah ya, itu untungnya tuh. As-salihati qanitat hafizu Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah.
أي فالنساء Kan. الصالحات As-solihatu. الصالحات Tuh. مطيعات للأزواج حافظات لما يجري بينهن وبينهم في الخلوة من الرفث والشؤون الخاصة بالزوجية لا يطلعن أحدا La yatla'na. لا يطلعن أحدا عليها ولو قريبا وبالأولى يحفظن العرض من يد تلمس أو عين تبصر أو أذن تسمع قوله Alas. نعم. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Seperti kemarin sudah kita ikuti penafsiran ayat ini oleh Al-Maraghi. Yang pertama kita mendapatkan pelajaran bahwasanya relasi suami dan istri itu bukan relasi kekuasaan. Itu yang merata di kalangan manusia. Padahal sama sekali Allah tidak menyampaikan masalah itu. Relasi laki-laki dengan perempuan, suami istri adalah relasi qawwamun. Apa artinya? Tanggung jawab. Hanya kebanyakan manusia itu lebih menekankan apa yang dia dapatkan daripada tanggung jawabnya. Dalam istilah hukum lebih banyak menuntut hak daripada kewajiban. Padahal ayat yang kita baca kemarin jelas itu menunjukkan kewajiban laki-laki. Apa kewajiban laki-laki? Yaitu qawwamun 'alan nisa, memenuhi keperluan perempuan atau istri. Itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab umarok. Hanya kadang-kadang kita ini memahami syariat ini parsial. Misalnya nyuruh orang nikah, hanya satu ayat saja. Kalau kalian itu fakir, in yakunu in takunu fuqara yughnikumullah min fadli. Udah nikah aja. Kan Allah jadi kalau kamu nikah asalnya fakir nanti akan Kayakan. Nah, ayat ini tidak dipikir. Nah, sebelum masuk ke situ mesti harus dia berpikir, dapat nggak nanti saya itu bertanggung jawab untuk apa? Istri saya. Nah, itu mikir jangan yang tadi Allah saya nikah mesti nanti jadi kaya. Nah, itu asatidnya kadang-kadang juga kurang memberi wawasan. Sehingga akhirnya apa? Tanggung jawabnya diberikan pada umaro. Lo itu kamu suami kok. Lo macam-macam alasannya. Saya kan siru. Gitu udah macam-macam. Saya kan begini begitu. Waduh bahaya ya ini. Nah, udah kewajiban sebagai suami sudah. Nah, sekarang itu harus diingat para ikhwan. Setelah
suami melaksanakan kewajibannya, Allah Maha Adil. Sekarang Allah menjelaskan kewajiban siapa? Istri. Nah, jadi jangan suami belum melaksanakan kewajiban sudah menuntut kewajiban apa? Istri. Ya, ini enggak sesuai dengan ayat ini. Nah, ketika Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, nah wanita-wanita yang sudah disantuni oleh istri, oleh suami dengan baik, sekarang ini lanjutnya. Kamu kan sudah disantuni suamimu dengan baik, maka sebagai wujud kalau kamu itu wanita yang baik adalah apa? Qonitat, patuh. Ekstrimnya gini, mungkin nggak benar juga ya, nggak usah patuh sama suami kalau suami belum tanggung jawab. Nah ini ekstrim ya, ekstrimnya gitu. Tapi mesti pada protes, imam ngawur itu ya, itu ini misalnya gitu. Ini contoh ekstrim ya, itu jangan ya. Fasolihatu, maka perempuan yang baik adalah yang perempuan yang sudah dilayani dengan baik itu tadi loh. Nah, maka dia taat. Tapi kalau dia belum disantuni oleh suami tapi dia baik, itu lebih baik, bagus ya. Nah itulah pertama. Kemudian yang kedua, hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Kenapa ini ditekankan pada perempuan bukan laki-laki? Karena biasanya yang cerita-cerita, nah ini mulai nih cocoknya Quran tentang rahasia rumah tangga, tentang kekurangan, tentang kekerasan, ya, tentang keuangan. Yang suka cerita siapa? Istri loh, ini bener nih makanya. Jadi rahasia yang suka menceritakan rahasia rumah tangga, suami apa istri? Istri. Pak hidup, istri apa suami? Istri. Nah ini Quran cocok begitu. Nah terus makanya ditafsirkan di sini. Fannisa'u as-solihatu, sama di depan tuh, perhatikan. Ar-rijalu sebagai mubtada, qawwamuna sebagai khobar. Nah kalau dengan nahwu agak enak nih. Kemudian di sini gitu, fasolihatu sebagai mubtada, khobarnya mana? Qonitatun. Jadi wanita yang baik itu fasolihatu utawi wong-wong wadon kang podo soleh iku qonitatun kang podo taat. Nah mutiatun lil azwaji, yang taat kepada para suami. Yang apa tadi? Suami yang apa? Yang qawwamuna. Kalau suaminya tidak qawwamuna, begitu ya tadi ekstrimnya. Apa? Perempuan punya kewajiban taat nggak? Tidak. Tidak. Ekstrim ya, ini ekstrim. Nah maka kalau ada istri nggak taat, jangan langsung istrinya yang dicecer. Kembali diri, saya sudah qawamun apa belum, begitu ya. Itu hafidhatun, yang dia bisa menjaga lima yajri bainahunna wa bainum fil khalwati, yaitu menjaga apa yang terjadi antara wanita dengan suaminya ketika dalam kesendirian, dalam kondisi sepi sunyi. Apa? Minar rofath, yaitu berupa persetubuhan, jangan cerita-ceritakan. Kemudian juga urusan-urusan khusus pada rumah tangga itu. Jadi kalau misalnya
aduh suami saya ngasih saya nafkah cuman segini, jangan ceritakan. Itu baru wanita yang baik. Nah, tuh. Jangan sampai la yutli'na ahadan 'alaiha walau qariban. Dan jangan sampai itu ditunjukkan, yutli'na itu ditampakkan pada seorang pun, walaupun sanak kerabat, walaupun bapaknya, walaupun ibunya, jangan cerita. Maka sering saya kalau tausiah itu, kalau tidak enak jangan langsung cerita sama bapak ibunya, nanti mesti gelisah. Udah dirasakan sendiri dulu, wong kamu sudah mau jadi suami dia kok. Nah, ya itu, kecuali kalau memang urgen betul. Dan lebih lagi fal babil aulad itu adalah apa? Menjaga kehormatan dari sentuhan orang yang menyentuh, min yadin talmas. Bahasa Jawanya, kalau bahasa Semarang ada pas apa? Nyah-nyoh. Ngerti nyah-nyoh orang? Pegang sana, pegang sini, loh gitu. Yang tahu cuman bitir nyah-nyoh. Jangan. Atau mata yang ingin melihat, artinya kalau di rumah ngelemprot, kalau di luar Jelalata. menor. Nah ini ibu-ibu tuh, ya itu harusnya ibu-ibu dengar nih sini, jangan banyak nuntut aja, kewajibanmu. Dan terus jangan sampai hanya ingin didengar orang, wah itu nah gini-gini nih suaranya dan sebagainya. Tuh padahal istamir wa qawluhu bima hafazallah ay bisababi amrillahi bihafzihi fahunna yuta'nahu wa yu'sina al-hawa wa fil ayat akbar idatan wa zajra liman tatafakkahu minan nisa bil ifsha'i al-asrar az-zawjiyya wala tahfadul ghaib fiha wa kadzalika alaihinna ay yahfazna amwal rijal wa ma sala biha min ad-diyai rawa ibnu jarir wal bayhaqi an abi hurairah qala khairu nisa'i allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza gibta anha hafazatka fi mali wa nafsiha wa qara al-aya wa hadha al-qasmu min an-nisa'i laysa lirrijal alayhinna sultana ta'dib idza la yujad ma yad'u ilayhi wa innama sultanihim ala al-qismi as-sani alladhi dzakarahu Allah wa dzakara hukmuhu biqaulihi. Ya udah. Jadi kenapa tadi dia harus menjaga rahasia rumah tangga? Karena memang itulah perintah Allah, ya. Jadi menjaga rumah tangga itu bukan kepentingan suami atau istri, tidak, menurut tafsir ini ya. Karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka harus mentaati suaminya dan harus dapat menaklukkan hawa nafsunya. Hawa nafsu perempuan yang ingin apa tadi? Perempuan maunya apa? Apa perempuan maunya apa, Nal?
Ya tadi nyeritakan Cerita. tadi loh. Ayatul lames kemudian nah itu ditundukkan. Nah ayat ini merupakan peringatan keras bagi wanita peringatan keras bagi wanita agar mereka tidak menyebar-nyebarkan apa yang seharusnya ditutup, ya itu. Jadi ini peringatan wanita kepada para wanita, peringatkan keras agar mereka itu tidak menyebarkan rahasia suami, rumah tangga, dan agar wanita tadi tetap menjaga rumah tangga dalam kondisi ketika tidak diketahui oleh orang. Nah begitu juga dalam hal ini, di samping tadi menjaga hal-hal yang harus dirahasiakan, ada lagi menjaga harta yang diberikan oleh suami. Nah suaminya nggak pernah memberi apa yang dijaga, itu nyindir sebetulnya kan gitu. Nah, jangan ketawa no. Nah, jadi suaminya nggak pernah ngasih apa yang dijaga. Loh ini berarti apa? Berarti apa maksudnya? Iya harus kaya. Apa? Harusnya apa? Suami harus ngasih. Nah, suami nggak pernah ngasih, kan gitu. Ini perasaan hati itu semacam itu. Suruh jaga harta berarti hartanya ada. Hartanya dari siapa? Suami. Loh, ya bukan dari istri, bukan. Dijaga ya, jangan sampai tersia-sia. Nah, itulah yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang kita sering dengar ketika pernikahan. Wanita yang baik adalah satu yang menyenangkan kalau dilihat tetangga, suami, ya itu. Halo, Pak Nur malah tetangganya yang seneng, Pak Nurnya sedih. Mohon maaf tuh jangan bukan, ya itu. Lihat istrinya sedih, tetangganya lihatnya seneng karena macak kalau keluar. Nah kemudian taat kalau disuruh. Sudah tentu kalau tadi suaminya memang pantas untuk ditaati. Pak Irlan, suami yang pantas untuk ditaati yang gimana? Nah pinter dia, yang memenuhi kewajiban. Ekstrimnya kalau tidak memenuhi kewajiban, ekstrim nih, nggak perlu taat, tapi itu bahasa ekstrim ya, semacam itu. Kalau ada istri taat pada suami yang tidak memenuhi kewajiban, boleh nggak? Bagus, malah balanya 2, sudah menderita masih taat lagi. Fima ahabba wa kariha. Nggak pernah itu diberi nafkah atau diberi nafkah tapi kurang terus, ya itu. Nah, akhirnya pusing. Nah, akhirnya apa? Istrinya pergi ke Pak Tobri. Nah itu, nah, macam-macam. Tapi masih taat kepada suami. Nah itu kan bagus, hebat. Ibu-ibu di sini hebat. Ya itu. Tangguh, tangguh. Perempuan-perempuan maktab atau perempuan-perempuan markas tangguh. Nah, kemudian wa idza ghibtana afadatka fi malika wa nafsiha. Nah, dan ketika engkau tidak ada, gitu maksudnya, dia menjaga hartanya dan menjaga dirinya. Karena ada itu, begitu suami pergi, nah udah belanja macam-macam, tahu-tahu pulang habis uangnya. Nah itu ibu-ibu di sini enggak, walaupun nggak ada uang tetap dia nggak belanja. Nah, apa? Nggak belanja. Lah nggak belanja. Nggak ada uang. Apa? Belanjanya online, tiba-tiba suaminya yang suruh bayar. Nah ini begini ini yang kita kurang memahami. Akhirnya
istri kita menderita, ya, yang membuat menderita suami, akhirnya terpikir oleh mereka Islam ini enggak adil, yang salah padahal suaminya, akhirnya nyalakan apa? Syariat. Nah begitu. Qara'a al-ayata. Kemudian Rasul ketika selesai bersabda ini membaca ayat tadi. Jadi, beliau bersabda begini, khairun nisa allati idza nadharta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafadhatka fi malika wa nafsiha. Faqala Allah Ta'ala fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhullah. Itu korelasinya, ya. Jadi setelah hadis tadi dibacakan oleh beliau, nih dasarnya nih kurang lebih begitu. Nah, jadi inilah bagian yang didapatkan oleh wanita. Jadi ketika wanita sudah melakukan itu semuanya, maka suami tidak boleh melakukan tindak-tindak yang menyakitkan hati istri. Laisa lirrijalana sultanut ta'dib idla yujadu mayatu ilai. Maka kalau punya istri semacam ini udah tenang, nggak harus mendidik lagi. Nah inilah pentingnya wanita-wanita kita ajarin tentang ketaatan. Tetapi ada loh, ya itu istri yang tidak melaksanakan kewajibannya tadi, tapi dia malah nuntut lah, taat enggak, tapi nuntut macam-macam sama suami. Nah, kalau kita menemui istri-istri semacam itu harus bagaimana? Lah, gitu. Dari mana? Belum ya. Jumat yang akan datang, ya. Jadi lihat perempuan istri-istri yang tidak melaksanakan kewajiban, sementara kita sudah melaksanakan kewajiban. Loh, pikir dulu nih ya, jadi imbang betul. Dan sampai istri belum melaksanakan kewajiban, kita juga tidak melaksanakan kewajiban. Maunya nuntut, mana hak saya? Tapi istrinya karena pernah ngaji ini, lah sekarang mana? Tanggung jawabmu pada saya. Lah berani gitu dia, karena pernah belajar ini. Dan nggak salah itu, jangan kata imam lepas. Ayatnya jelas mas. Loh, baca dia sama suaminya, dibacakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ini padu bertengkarnya pakai dalil. Tuh, ya, ibadah santri berarti ya. Santri. Loh, santri Lirboyo lagi. Udah sekarang ribut kan. Nah, jadi terjadi pertengkaran, misalnya gitu, atau debat lah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kamu jangan hanya nuntut saya qanitatun. Lah gitu. Lah, itu kata apa istrinya. Suaminya ada bilang, "Saya sudah qawamun. Ayo apa keperluanmu? Saya penuhi." Lah, maka kamu harus taat pada saya. Nah, itu perdebatan ilmiah itu. Nah, baru bisa tanggung jawab. Kalau tidak nggak bisa. Nah, si suami sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Lah kok istrinya tidak apa? Tidak taat. Tidak solihat, tidak mutiat. Apa yang dilakukan? Cari lagi gitu, ngawur kan ini. Lah. Dan ngawur banget ini orang ini. Ya. Emang wanita cuman kamu aja kan gitu. Nah, yang dilakukan adalah walati takhafuna nusuzahunna. Ini nanti yang besok Jumat kalau masih.
Lah, bisa aja ya ini cukup segini. Ya. Apa mau tambah? Cukup, Mak. Nah, cukup ya. Jadi kalau ingin tahu dasarnya mengingatkan istri ya besok itu ya itu. Jadi syukran Abdul Rauf ya. Mendadak aja bisa. Nah, para hewan yang sudah bertahun-tahun di sini nggak bisa. Ini baru kemarin datang. Widih jangan cengar-cengir gitu. Lah, malu harusnya dengan beliau ini. Nah, itu. Nah, ini juga menjadi pembelajaran kita ya para asatid. Ternyata memang pembelajaran bahasa Arab kita para asatid ternyata memang tidak maksimal hasilnya. Nah, ya